Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini aku akan bahas desain proses dari project klien. Dan ini aku udah izin sama kliennya. Udah lama aku izinnya karena aku dokumentasikan ya, sementara ngerjain projectnya aku itu curi-curi waktu untuk dokumentasi. Dan aku udah izin ya, dan dikasih gitu. Jadi desainnya itu apa? Desainnya itu logo, which is itu bukan bidang aku sebenarnya. Desain grafis ya, tapi kalau logo itu aku belum banyak pengalaman di situ di logo, dan ilmu aku juga masih sedikit untuk logo. Nah, how it began? Gimana itu bermula? Jadi awalnya itu aku dapat DM, dan ini kliennya itu baru aku kenal gitu. Biasanya kan yang udah aku kenal kayak teman-teman aku, dia itu pakai bahasa Inggris, ya aku jawab pakai bahasa Inggris juga. Tapi ternyata karena dia lihat nama aku ke marga ya, dia tahu Manado gitu ya, jadi aku di Manado. Dan ya akhirnya kita bicara dengan bahasa Manado. Ini salah satu poin penting untuk kalian yang ingin menjalani karir di bidang apapun sebenarnya sih. Skill untuk bahasa Inggris itu penting buat aku, dan untuk zaman sekarang ini bahasa Inggris itu ya udah tahu kan, udah bahasa internasional. Pastikan kalian belajar bahasa Inggris, itu bakal berguna bukan hanya untuk pekerjaan tapi untuk kalian sendiri gitu. Keuntungannya untuk kalian sendiri, bukan hanya di pekerjaan, tapi ketika kalian belajar kalian bisa explore lebih banyak lagi ilmu-ilmu dengan kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi ya kita ngobrol dan kita ngerencanain meetingnya itu lewat Google Meet. Aku tinggal tunggu meetingnya aja dulu, tapi aku juga siap-siap untuk file-filenya, foldernya gitu. Sebenarnya ketika mau respon itu aku agak gugup karena baru pertama kali gitu, pertama kenal, dan ini jawabnya gimana gitu ya. Tapi tenang aja gitu. Respon aja dengan baik, kasih sapa, kasih salam gitu, terus mau dibantu apa gitu, respon sesuai pertanyaan-pertanyaannya dia. Nah, kita lanjut dengan meeting, dan di meeting itu berlangsung selama sejam, dan yaitu cukup sih untuk aku. Sebelum meeting itu aku udah kasih brief untuk desain logonya. Jadi brief itu rangkaian pertanyaan-pertanyaan dari desainer ke klien. Jadi itu apa yang dibutuhkan oleh desainer sebenarnya. Jadi misalnya itu latar belakang bisnisnya, target audience bisnis, filosofi atau cerita, terus history dari bisnis itu, dan masih ada banyak lagi. Nah, itu briefnya. Jadi aku udah kasih ke dia, dan di meeting itu kita jawab itu gitu. Aku bantu jelasin pertanyaan ini tuh kayak gini. Nah, nanti dia jawab gitu. Dan di meeting itu jujur aja ya, untuk pertama kali meeting gitu itu aku juga gugup karena ya lagi ini baru kenal, dan project logo gitu. Jadi aku kayak ini meetingnya gimana gitu. Semoga lancar-lancar, dan ya akhirnya lancar sih emang. Dan aku senang karena dapat pengalaman baru untuk meeting gitu. Dan kebetulan sama-sama orang Manado, jadi lebih bebas aja gitu. Basa-basi sedikit, habis itu bahas briefnya dan ya lain sebagainya. Nah, pastikan saat meeting ya, kalau kalian meeting kayak gitu, siapkan catatan kalian, entah itu di PC, laptop kalian, atau di kertas. Kalau aku sih kertas ya, jadi langsung catat gitu hal-hal yang penting supaya nanti ya tinggal diaplikasikan. Nah, singkat cerita, di meeting itu kita udah sampai di pembahasan timeline-nya ya. Aku sempat bilang kalau mau ada kontrak. Jadi kontrak itu kayak perjanjian antara klien dengan desainer, perjanjian baik dari harga, timelinenya itu ya, jadwal project ya kayak gitu. Aku juga agak susah bilangnya kayak gimana, tapi mungkin aku akan kasih video terpisah aja kali ya itu untuk kontraknya.
karena rada ribet juga. Ya intinya perjanjian antara klien dan desainer. Jadi dan itu ada tanda tangan juga, tapi di sini pakai tanda tangan digital. Habis kontrak kita bahas soal budget. Nah kalau aku biasanya itu tanya dulu budget mereka itu berapa. Kalau udah tahu kita bisa nentuin sendiri gitu. Dan kebetulan aku udah punya standarnya, dan aku bilang ini tentunya udah nggak di bawah standar tapi bisa di atas standar gitu. Jadi maksudnya harganya udah nggak bisa turun tapi bisa saja naik, ya kan. Dan di sini aku adakan DP atau uang muka karena DP itu penting, percayalah. DP itu penting. Kalau kalian ngerjain project baik untuk teman dekat, keluarga kalian atau siapapun gitu, pasti kan ada DP gitu. DP itu penting. Jadi kalau belum DP aku belum ngerjain projectnya gitu. Dan itu untuk keselamatan kalian para desainer. Di sini aku nggak bisa bilang secara lengkap ya aku hitung price aku itu kayak gimana, karena setiap freelancer beda-beda ya untuk hitungan harga gitu. Kalian terserah apakah kalian mau hitungan per jam atau kerumitannya kayak gimana, ya itu kan beda ya. Nah setelah kita bahas budget, bahas price-nya, udah di situ kita tinggal jelasin lagi kesimpulannya, timeline-nya kayak gimana. Project ini berjalan sekitar kalau nggak salah itu 3 minggu lebih gitu, jadi nggak sampai sebulan. Padahal timeline-nya itu bisa sebulan. Ya mungkin karena aku bisa kerja cepat juga sih. Itu pun kalau aku fokus. Nah jadi udah kelar meeting, dan ya tinggal tunggu uang muka, dan tentunya tinggal tunggu tanda tangan kontrak, lalu aku kerjain. Nah untuk step desain proses logo desain, jadi kan tadi udah meeting semuanya. Di sini aku mulai dengan mood boarding. Beberapa referensi itu udah ada dari klien, baik warna, gambar, dan teks ya. Jadi di sini logonya ini sebenarnya bukan cuman gambar tapi ada teksnya juga. Oh ya, ini sorry aku lupa bilang di awal-awal, model bisnisnya itu private school gitu, kayak Kumon. Nah ini nama bisnisnya Eat With Us, dan kalau kalian cek Instagramnya itu logonya ada logo gajah ya. Nah itu dari aku. Oke, stepnya jadi mood boarding, kumpul-kumpul gambar, referensi semuanya. Di situ aku kumpulnya aku taruh di Affinity Designer. Jadi Affinity Designernya itu satu project itu aku bikin banyak mood board. Jadi ada untuk gambar, ada untuk warna, dan gambar gajah ya, dan lain sebagainya. Terus tinggal sketsa. Nah sketsanya ini gimana ya, sketsa aja gitu. Desainer sketsanya beda-beda ya untuk stepnya. Kalau di sini aku biasanya di buku itu aku tulis teksnya apa-apa yang penting, terus aku gambar gajahnya kayak gimana, dan udah gitu. Jadi saat sketsa itu ngeflow, maksudnya kayak terus-terusan bikin gitu, cakar-cakar gitu sampai ketemu satu gambar yang menarik gitu. Dan itu tinggal diimprove, tinggal dikembangin sedikit demi sedikit. Oke, jadi buku sketsa aku itu cuman kayak gini, harganya 50.000. Nah kayak gini. Jadi bentar ya, ini ada di sini aku mau coba bikin gajah, gambar gajah, tapi dia berhubungan dengan, dia menyatu dengan hurufnya, huruf E dan D gitu. Nah jadi ini semuanya itu dicakar-cakar dulu sampai jadi apa ya, jadi gambar yang lain gitu, kayak gini. Ini juga biasanya aku itu kalau bikin logo ya kayak gini, bakal cakarannya itu bakal banyak banget, dari kecil sampai besar gitu ada.
Nah, mungkin kalian bertanya, apakah logo desainer itu harus jago gambar? Menurut aku enggak ya. Aku nggak tahu apakah gambar ini bagus, apakah gambar sketsa aku bagus. Telinganya aja itu aneh. Ya intinya untuk logo desainer nggak harus jago gambar. Tapi kalau misalnya kalian punya skill itu lebih bagus. Oke? Seiring berjalannya waktu saat proses digital, ya udah bikin logonya ini, aku itu biasanya bikin banyak konsep. Nah, tapi untuk kasus ini 2 konsep aja, karena kalau lebih kayak apa ya, nanti kalian juga bingung milih yang mana gitu. Sebenarnya ini ukur-ukur aja sih. Kalian bisa tanya ke kliennya sendiri mau berapa konsep, atau mungkin kalian yang tentuin sendiri. Kalau aku tentuin sendiri, aku bikin 2 konsep. Biasanya ini tergantung sih desainnya kayak gimana. Kalau logo aku bikin 2, kalau misalnya desain flyer atau stiker aku bikin 3. Kalau bikin konsep berlebihan itu kamu bingung, klien juga bingung. Nah, sekarang aku udah punya 2 konsep nih, jadi siap untuk masukin ke materi presentasi. Dan disitu kita mulai dengan meeting yang kedua. Di sini dia ngajak satu temannya juga, satu teman kerja, kolegan. Aku mempresentasikan kedua konsep itu, dan kesimpulannya ya tentu ada revisi. Mereka mau gajahnya itu utuh, jadi ada kepala, ada badannya, ada ekornya juga. Nah, setelah revisi, singkat cerita, mulai lagi meeting yang ketiga. Dan meeting ketiga ini hanya aku sama dia lagi, dan ya udah, katanya udah oke, tapi nanti tinggal tunggu keputusan dari timnya. Gitu, tunggu-tunggu, revisi lagi, tambahin nails gitu, bagian kuku gajah, detail kecil aja. Ya udah, aku tambah situ. Dan singkat cerita akhirnya di approve dan semua proses berjalan dengan lancar. Nah, di sini aku sempat bikin license of agreement. Ini beda dengan kontrak. Ini lisensinya, tapi ini nggak resmi ya. Kayak ya perjanjian antar klien dan desainer aja gitu. Bahwa semua hak-hak untuk logo ini dikasih ke kliennya. Aku sebagai desainer udah nggak bisa utak-atik lagi gitu. Itu nggak resmi, hanya antar klien sama desainer aja gitu, nggak sampai ke pemerintah gitu. Tapi emang sih ada cara untuk daftar ya, kalau misalnya logo bisa didaftarin, tapi aku masih nggak tahu kayak gimana, itu tentunya bayar. Dan sebelum kasih semua filenya, final file, itu pastikan full payment dulu gitu ya. Jadi pastikan si klien udah kelar dengan semua administrasinya, baru kita share gitu. Dan udah deh, aku send semua file yang dia butuhkan. Ini salah satu project yang aku favoritkan, walaupun bagian grafik desain, bidang grafik desainnya itu bukan favorit aku, yaitu logo ya. Tapi sejauh ini project pertama kali yang step by stepnya itu memang yang udah aku rencana, yang memang udah yang seharusnya kayak gini gitu. Untuk prosesnya itu kayak gini harusnya, karena yang sebelum-sebelumnya itu kan nggak ngikutin proses-proses kayak gini ya. Dan aku harap di tahun 2023 aku juga bisa dapat project-project yang seru kayak gini lah. Jadi step-stepnya itu mulai dari meeting, terus ada brief yang lengkap, ada kontrak ya kan, meeting lagi, revisi lagi. Dan revisi ini udah termasuk di timeline project ya, jadi itu gunanya kontrak. Oke, di sini aku akan kasih sedikit bocoran aja untuk isi brief desain logo. Jadi itu ada 3 part, yaitu dimana aku pengen tahu bisnis mereka itu kayak gimana. Jadi kayak nama lengkap gitu, nama lengkap si kliennya, posisinya dia, terus ada cerita berdirinya perusahaan, bahkan visi misi dan lain sebagainya. Terus ada bagian yang kedua, yaitu kompetitornya. Apakah ada strategi dari si klien ini, strategi baru,
dan goal mereka selama 1 tahun atau sampai 5 tahun ke depan dan sebagainya. Terus bagian yang ketiga ada design direction, itu misalnya karakter apa yang ingin ditampilkan di logo ini, misalnya happiness, kids, family, modern, terus alasan mengapa butuh desain baru, media yang digunakan misalnya media cetak, media digital gitu. Jadi 3 bagian itu ya, jadi perkenalan bisnis, kompetitor, dan design direction. Aku nggak bilang lengkap karena ini aku belajarnya dari kelas Rumpi Design, kelas dari Rio Purba. Kalian bisa cek kelasnya, di situ dia jelasin semua isi briefnya di situ. Tapi nggak semua yang dia kasih aku taruh di brief aku gitu. Jadi aku seleksi aja mana yang aku butuh gitu, karena setiap desainer itu beda-beda kebutuhannya. Misalnya ada yang butuh visi misi, ada yang nggak butuh gitu. Tapi menurut aku untuk visi misi bisnis dari kalian itu penting sih untuk desainer. Nah terus ada isi kontrak-kontrak itu kebanyakan dengan aturan-aturan. Jadi misalnya kalian taruh di situ kalau misalnya belum di DP, belum bayar uang muka, maka belum dikerjain gitu. Dan juga kalau misalnya dibatalkan, itu harus dibatalkan secara tertulis misalnya, ya kan, ya tergantung dari kalian. Ini kebanyakan aku ambil template sih. Kalau yang kontrak itu aku ambilnya kalau nggak salah dari Sartori ya, nanti aku kasih link YouTube-nya, itu aku udah lupa. Sartori Graphic. Jadi selain aturan juga ada timeline project, ada tertera tanggal revisi atau revisi berapa hari gitu, terserah kalian. Ada juga budgetnya, harga ini harganya baik uang muka, bahkan full paymentnya enggak sih, beda ya. Kalau misalnya kalian udah tetapkan di awal ya, kalian tinggal tulis aja di kontrak gitu. Misalnya perjanjiannya untuk logo 1 juta, oke, tulis aja di situ 1 juta, berarti udah 1 juta ya, ini nggak bisa ditambah-tambah lagi, baik desainer maupun ya baik desainer gitu, karena udah tertera di kontrak. Dan ya itu sedikit gambaran untuk brief sama kontraknya. Ada beberapa juga pengalaman yang seru di project ini. Sembari aku bikin presentasi kalau nggak salah yang kedua ya, yang revisinya itu aku dikirimin minuman sama si klien ya, kliennya baik banget dan seneng sih aku. Hal-hal sekecil itu aja itu udah bikin aku senang gitu, dikirimin minuman sama klien loh, itu oke, thank you. Aku sampai story gitu, seneng. Kok bisa pengalaman aku di logo itu cuman sedikit, apalagi ilmunya, tapi berani untuk ambil project ini. Kenapa? Karena awalnya dia bilang dia itu lihat art aku yang ada di Instagram, art gambar-gambar ya, dan dia pengen skill aku ini diaplikasikan ke desain grafis, yang dalam hal ini logo. Jadi kalian paham gak kata-katanya? Skill art aku, skill gambar aku, pengen dia jadiin logo gitu. Dan oke, dia percaya sama art aku, dia percaya sama gambar aku untuk diaplikasikan ke sebuah logo. Oke, aku beranikan diri gitu. Dan kebetulan ini kan baru kenal, aku mikir mungkin ini akan jadi pengalaman buat aku, pengalaman baru. Ya udah, aku ambil seberani itu gitu. Nah, fun fact dari project ini, sebenarnya brief sama kontraknya itu baru di redesign terus langsung dikirim cepat-cepat ke klien. Nah, apakah aku tidak punya persiapan? Ada briefnya, dan brief sama kontraknya itu aku bikin di Affinity Publisher. Tentunya aku harus ekspor ke PDF. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini kliennya bakal ngisinya gimana, repot gitu. Nah, jadi aku redesign lagi di hari itu setelah meeting pertama itu, cepet-cepet bikin brief sama kontraknya, redesign lagi.
redesainnya itu di Google Docs supaya bisa share ke klien gitu dan mereka bisa langsung isi. Kalau di PDF kan ribet ya, itu harus di print gitu atau yang nggak tahu juga. Jadi aku redesign lagi di Google Docs. Itu tepat setelah meeting pertama itu aku cepet-cepet bikin redesign. Bener-bener nggak kepikiran itu awalnya. Nah di sini aku akan bilang juga ke kalian kalau manfaatkan baik-baik untuk sosial media kalian. Terserah sosial medianya di mana, tapi di sini aku pakai Instagram, aku post karya-karya aku, dan tepat hari ini aku syuting ini temennya teman aku gitu, dia lihat Instagram aku terus mau ngedesain gitu, desain box produk gitu tepat hari ini nih. Jadi tadi aku sempat pause rekaman ini terus aku balas WhatsApp gitu dari teman aku. Nah gitu, jadi sepenting itu untuk post karya-karya kalian di sosial media. Ya itu bisa jadi platform untuk portofolio kalian sih. Tapi di sini aku nggak akan bilang daily post, no. Ilustrator baik ilustrator dan desainer itu kalian punya waktu yang beda-beda untuk ngerjain sebuah project, bahkan personal project. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi jangan berpikir untuk wah hari ini aku harus ngepost, besok lagi kerjain ini supaya bisa ngepost. Itu jadi beban, jadi tekanan ya. Gak tahu sih apakah semua kayak gitu. Kalau memang dari kalian suka untuk daily post silakan. Tapi kalau aku karena udah pengalaman, aku nggak akan daily post untuk karya-karya aku. Aku butuh waktu dan aku lebih memilih juga untuk menikmatin karya-karya aku sebenarnya sendiri sih. Jadi kayak ini bukan untuk konten, tapi ini bagian dari latihan aku. Jadi aku pengen nikmatin dulu sendiri. Kalau udah jadi, baik itu kelarnya berbulan-bulan, berminggu-minggu, pokoknya nikmatin aja dulu sendiri. Kalau udah siap langsung dipost gitu. Jadi aku nggak berpikir bahwa karya-karya aku itu adalah sebuah konten. Aku suka bikin konten, tapi untuk case karya aku digambar, didesain itu aku nggak jadikan itu konten gitu. Nah kira-kira itu proses desain project klien. Ini rekamannya 40 menitan, aku nggak tahu editnya itu berapa menitan. Semoga pendek supaya ya lebih jelas lah, lebih singkat, dan kalian lebih dapat isi dari video ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi belajar atau mulai dari awal. Semangat terus, belajar terus, jangan cepat menyerah. Percaya bahwa ternyata aku itu belum lama di bidang desain sama ilustrasi. Kalau di desain itu baru 2 tahun. Itu belum lama, itu pengalaman yang singkat. Jadi kalau dipikir-pikir, aku punya cukup banyak waktu lagi untuk belajar terus. Kita di sini sama-sama belajar. Kalau kalian punya pertanyaan, pengen sharing cerita kalian saat ngerjain project lain atau personal project, feedback, masukan, kalian tinggal komen di komentar di bawah. Dan ya, kalian bisa support channel ini dengan cara like video ini, share juga, subscribe, dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye.